Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar adalah tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, topik hari ini mengatakan memuliakan Allah. Ayat ini merupakan teguran yang ditujukan kepada umat Allah dari dulu dan berlaku pada saat ini juga. Ditujukan kepada umat Allah yang Tuhan ciptakan, baik siapapun itu, tanpa terkecuali, yang saat ini tidak lagi menghormati Tuhan Allah. Dan ini, surat ini betul-betul disampaikan kepada semua manusia di belahan dunia ini. Semuanya harus mengerti, mengatakan bahwa ini adalah teguran, didikan, ajaran atau warning kepada kita semua, supaya kita hati-hati di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, bahkan beragama. Dikatakan kita tidak lagi menghormati Tuhan. Jangan seperti itu. Dan ada juga orang meremehkan kekudusan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ini berlaku teguran kepada orang yang tidak menghormati Tuhan. Kedua, yang meremehkan kekudusan nama Tuhan. Dan di dalam nats ini juga dikatakan bahwa banyak orang, ya, kita lihat, dan mudah-mudahan kita tidak, hanya mau menghormati Tuhan, hanya mau datang kepada Tuhan ketika dia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan keterpurukan, atau dalam hal-hal yang menyulitkan dirinya, baru dia memandang Tuhan, baru dia memanggil Tuhan. Makanya kalau kita lihat ketika banyak bencana alam, barulah di situ sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dalam kesulitan, baru mereka mencari Tuhan, ke sana kemari, berteriak, menjerit, menangis dan sebagainya. Tapi ketika mereka di dalam ketenangan hidup, kenyamanan hidup dan sebagainya, ada juga yang tidak menghormati dan mencari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita bertanya, apakah seperti itu benar atau tidak? Kita akan menjawabnya. Tetapi ternyata itu jelas-jelas real kehidupan setiap manusia, siapapun itu. Ya, bahkan saya katakan, beragama siapapun itu, agama apapun yang dia anut, kalau dia dalam kesulitan, begitu dekatnya lah dia dengan Tuhan. Tetapi ketika dia hidupnya nyaman, jarang ada orang yang mau dekat. Tetapi dia mencari kesenangan di dalam kenikmatan hidupnya. Makanya kita lihat di dalam konteks perjanjian lama ini, bagaimana Tuhan melihat waktu itu bangsa atau umat Tuhan, ya, ketika mereka dalam kesulitan, wah, baru mereka mencari dan ingin meluluhkan hati Allah dengan membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah kemah mereka, mengatakan, inilah perjanjian kami Tuhan, selamatkanlah kami Tuhan, kami sangat mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami sangat memuliakan tempat kudus-Mu Tuhan. Mereka membawa tabut perjanjian yang tujuannya adalah hanya untuk keinginan mereka, bukan karena kebutuhan mereka. Mereka memberikan segala sesuatu yang mahal, yang berharga kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu bisa disogok dengan segala harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu. Ternyata Tuhan tahu. Makanya Tuhan murka kepada mereka. Tuhan sangat marah karena Tuhan tahu apa di balik semua perbuatan mereka ketika mereka membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah kemah mereka. Mereka hanya ingin mewujudkan supaya Tuhan kasih mereka banyak berkat, supaya keinginan hasrat mereka terpenuhi. Tapi Tuhan tahu itu semua. Kan bagi Tuhan tidak ada yang bisa tersembunyi, bukan? Dalam hati pikiran kita, Tuhan tahu apa maksud tujuan kita yang bertuhan ini.
Nah, saat mengalami beban berat, tampak giat beribadah, rajin berdoa siang dan malam. Kalau boleh, lebih banyak dia berdoa daripada makan. Begitulah kalau dia lagi berbeban berat. Dan semua akan datang. Begitu manisnya sapaan, oh Tuhanku, oh Yesusku, dan sebagainya. Begitulah kata-kata yang dipanjatkan dalam ibadat, dalam doa. Tapi apa? Setelah masalah itu cepat beres, selesai semuanya, nah mereka kembali ke laptop, kepada habitat kehidupan mereka semula. Bahkan mereka melupakan yang tadi rajin berdoa. Sudah mulai jarang. Bahkan sampai tidak ada lagi doa itu, tidak ada lagi penyembahan itu, tidak ada lagi. Kalau sudah terpenuhi segala apapun yang mereka inginkan. Saudaraku yang terkasih, melalui perikop ini kita dituntun dan diajak dan diingatkan. Ingat, Tuhan itu bukan sekedar keinginan kita, tapi Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Sesuatu kebutuhan yang primer bagi kita. Dalam arti, jika tidak karena Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Jika tidak karena Tuhan, kita ini tidak hidup sampai saat ini. Jika karena tidak Tuhan, kita tidak beroleh apa-apa di dalam hidup kita ini. Tetapi oleh karena Tuhanlah kita memperoleh berkat, sukacita, dan Dia bahkan menjanjikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Untuk itu Tuhan menghendaki ibadah kita ini dalam menyembah Dia, betul-betullah kita melayani Dia dengan hati yang tulus dan mengasihi. Itu yang diinginkan Tuhan. Datanglah kepadaku yang engkau yang letih lesu, beribadalah dan melayani Dia dengan baik, kata Tuhan. Dan berikan hatimu yang tulus, betul-betul cintamu yang murni kepada Tuhan. Jangan cinta pura-pura atau drama dan hanya melankolis saja, tetapi betul-betullah sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh perbuatanmu dalam melayani. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan berpura-pura menghormati Dia atau berpura-pura menguduskan Dia, tetapi sungguh-sungguhlah melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Bukan karena supaya kita diberi, tetapi memang seharusnya kita menghormati Tuhan dan menguduskan hadirat-Nya. Untuk itu makanya segala sesuatu yang kita lakukan dengan murni dan benar ketulusan, kita akan mendapat berkat. Kita akan mendapat berkat. Karena dikatakan, jika kita menghormati Tuhan dengan akal, pikiran, dan tindakan kita, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Saudaraku ingat, jika kita menghormati Tuhan kita dengan segenap akal, segenap pikiran kita, segenap tindakan kita, maka Tuhan pun akan mengasihi saya dan Anda semuanya. Itu janji Tuhan. Untuk itu, mari kita sungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, menegur kami semuanya untuk tetap beribadah dengan baik dan benar di dalam hidup kami, supaya karakter dan perilaku kami ini benar-benar murni. Kami menghormati Tuhan Allah dengan akal dan pikiran kami yang murni, dengan berbagai tindakan kami yang benar di hadapan Tuhan, karena kami mengharapkan, merindukan berkat Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan total kehidupan kami dalam melayani Tuhan, bukan karena something atau sesuatu, tapi benar-benar Engkau adalah kebutuhan kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa bertindak, melakukan apapun, dan bahkan tidak akan bisa berhasil jika tidak karena Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami semua, memberkati gereja-Mu, memberkati umat-Mu, tambahkan iman percaya kepada kami, agar segala kehidupan kami total kami berikan sepenuhnya hanya untuk Engkau saja Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang Allah kami yang maha sempurna, maha baik, dan maha tahu segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku, ingat selalu tersenyum dan tetap jaga prokes kita. Tuhan akan memberkati kita.
Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Naposo Bulung, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras.